Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Selamat berjumpa lagi para pemirsa setia channel YouTube kami, Ilmu Pengetahuan. Dukun atau tukang sihir adalah seseorang yang bersahabat dengan jin kafir atau setan, yang mana mereka meminta bantuan kepada jin tersebut dengan imbalan atau menggunakan sesuatu cara yang bertentangan dengan tauhid dan syariat Islam. Agama Islam melarang umatnya untuk melakukan satu perbuatan, tapi setan atau jin yang dipinta bantuan oleh dukun mensyaratkan agar dukun tersebut melakukan perbuatan tersebut. Hal ini jelas suatu kemungkaran dan kekufuran, karena kebanyakan permintaan setan itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan manusia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Bahkan Allah Ta'ala menyuruh kita memerangi setan dan pengikutnya, tapi para dukun malah menjadikan setan itu sebagai temannya. Mendatangi dan bertanya kepada teman-teman dekat setan ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar, dan bahkan bisa jadi merupakan kekafiran kepada Allah Ta'ala, dengan perincian sebagai berikut. 1. Mendatangi dan bertanya kepada mereka tentang sesuatu tanpa membenarkannya, hanya sekedar bertanya, maka ini hukumnya dosa yang sangat besar dan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, termasuk dukun dan tukang sihir, kemudian bertanya tentang sesuatu hal kepadanya, maka tidak akan diterima sholat orang tersebut selama 40 malam. Yang kedua, mendatangi dan bertanya kepada mereka tentang sesuatu, kemudian membenarkan ucapan atau berita yang mereka sampaikan, maka ini adalah kufur atau kafir terhadap Allah Ta'ala. Berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguhlah dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh berkata, orang yang membenarkan dukun dan tukang sihir, meyakini benarnya ucapan mereka dan meridai hal tersebut, maka ini merupakan kekafiran kepada Allah Ta'ala. Bolehkah menghilangkan atau mengobati sihir dengan bantuan dukun atau tukang sihir? Jawabnya jelas tidak boleh. Karena kalau mendatangi dan membenarkan tukang sihir atau dukun adalah perbuatan kafir kepada Allah Ta'ala, maka terlebih lagi meminta bantuan kepada mereka untuk menghilangkan sihir. Oleh karena itu, dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah ditanya tentang an-nusrah, yaitu cara mengobati sihir yang biasa dilakukan orang-orang di zaman jahiliyah, yaitu dengan meminta tukang sihir atau dukun atau memakai sihir untuk menghilangkan sihir tersebut, beliau SAW menjawab, itu termasuk perbuatan setan. Adapun mengobati sihir dengan ruqyah atau pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir dari sunnah Rasulullah SAW, seperti berta'awudz atau zikir-zikir meminta perlindungan dari Allah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang disyariatkan, dan pengobatan-pengobatan lain yang diperbolehkan dalam agama, maka ini boleh dilakukan, dan inilah pengobatan yang diridai Allah Ta'ala, serta benar-benar bisa diharapkan kesembuhannya dengan izinnya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, an-nusrah adalah cara menghilangkan sihir dari orang-orang yang terkena sihir. Yang ini ada dua macam. Pertama, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya, dengan bantuan dukun atau tukang sihir. Inilah yang termasuk perbuatan setan, seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Karena sihir itu termasuk perbuatannya, maka ini dilakukan dengan cara yang melakukan pengobatan dukun atau tukang sihir, dan si pasien melakukan pendekatan diri kepada setan sesuai dengan yang diinginkan setan tersebut. Kemudian setan tersebut menghilangkan sihir dari si pasien. Yang kedua, menghilangkan sihir dengan ruqyah, pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir dari sunnah Rasulullah SAW, atau berta'awudz, zikir-zikir meminta perlindungan dari Allah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, doa-doa dan pengobatan-pengobatan lain yang diperbolehkan dalam agama, maka ini hukumnya boleh, bahkan dianjurkan dalam Islam. Larangan pengguna sihir ini juga berlaku dalam perkara-perkara lain, meskipun itu dianggap baik oleh sebagian orang,
Misalnya mendekatkan atau menguatkan hubungan cinta pasutri, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, dan lain sebagainya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, ketika ditanya tentang hukum menjadikan harmonis hubungan suami istri dengan sihir, beliau menjawab, ini diharamkan dalam Islam dan tidak boleh dilakukan. Ini disebut al-atfu atau mendekatkan, sedangkan sihir yang digunakan untuk memisahkan suami istri disebut as-sarfu atau memalingkan, dan ini juga diharamkan dalam Islam. Bahkan terkadang perbuatan ini bisa jadi hukumnya sampai pada kekafiran dan syirik menyekutukan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bismillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat. Padahal sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Demikianlah penjelasan tentang sihir dan perdukunan dan pengaruh buruknya dalam merusak tauhid dan keimanan seorang muslim. Oleh sebab itu, wajib bagi setiap muslim yang ingin menjaga keutuhan imannya kepada Allah Ta'ala untuk menjauhi semua bentuk praktik sihir dan perdukunan, serta melarang keras dan menasihati orang lain yang masih terpengaruh dengan para dukun dan tukang sihir untuk menjauhi mereka. Sebagai penutup, renungkanlah nasihat berharga dari firman Allah Ta'ala berikut. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanyalah ingin mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Fatir ayat 6. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa lagi dalam video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.